Atau kalian yang punya saudara atau teman-teman yang terpaksa warungnya ditutup atau justru tidak boleh jualan, restorannya ditutup, coba deh bilang ke mereka, sarankan buat Kak, Pak, Bu, Om, Tante, gimana kalau misalnya makanannya ini di-online kan? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 5 ide bisnis yang bisa kalian lakukan selama masa PPKM. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang ternyata ingin melakukan sebuah bisnis di masa PPKM ini. Ya, seperti yang kita tahu, PPKM darurat ini mulai diberlakukan karena adanya pandemi COVID ini, dan ini membuat kita sebagai pengusaha, misalnya yang punya toko atau yang punya gerobak atau yang punya restoran, terpaksa harus menutupnya. Nah, kalau misalnya kita itu ingin sekali berbisnis, gimana sih atau bisnis apa sih yang bisa kita lakukan saat masa PPKM ini? Aku share ada 5. Yang pertama yaitu bisnis makanan. Loh, bukannya bisnis makanan nggak boleh, bukannya restoran harus tutup, bukannya warung juga harus tutup. Nah, kalau misalkan bisnis makanan yang aku share ini, yang aku sarankan ini adalah bisnis makanan yang bisa dipesan secara online. Karena tidak ada larangan untuk kita selama masa PPKM ini untuk berjualan secara online. Kalau mungkin kita punya warung katakanlah atau punya restoran yang sekarang itu lagi ditutup karena masa PPKM, nah alangkah baiknya kita mengonlinekan bisnis kita. Seperti salah satunya adalah mendaftarkan ke program delivery online seperti GoFood atau GrabFood. Nah, untuk pendaftaran melalui GrabFood, kalian bisa cek video tutorial aku di link di description box di bawah. Aku sudah share videonya gimana caranya untuk mendaftar GrabFood. Nah, bagi kalian juga yang sekarang ini lagi hobi masak atau jago banget untuk bikin makanan, entah itu kue kering atau makanan-makanan lainnya, apapun, bisa kalian jual secara online gitu loh, secara menggunakan delivery tadi. Atau kalian yang punya saudara atau teman-teman yang terpaksa warungnya ditutup atau justru tidak boleh jualan, restorannya ditutup, coba deh bilang ke mereka, sarankan buat Kak, Pak, Bu, Om, Tante, gimana kalau misalnya makanannya ini di-online kan? Didaftarkan food delivery. Nah, karena itu akan mendapatkan penghasilan juga dari sana dibandingkan kalau misalnya kita pasrah atau nekat untuk membuka warung kita atau membuka restoran kita. Mending kita daftarkan secara online, karena kalau misalkan online itu nggak dilarang dan boleh. Dan sebagian besar orang juga akan lebih memilih untuk belanja atau membeli makanan secara online, gitu kan. Nah, ini salah satu peluang bagi kita. Kalau misalkan orang-orang atau teman-teman kamu atau orang tua kamu atau saudara kamu itu nggak ngerti caranya, nah kamu bisa ajari mereka seperti yang sudah aku jelaskan di video di link di description box di bawah. Kemudian yang nomor 2 adalah bisnis kerajinan tangan. Jadi kalian juga bisa membuat sebuah kerajinan tangan, misalnya kerajinan tangan hiasan dekorasi rumah. Biasanya kan orang-orang banyak melakukan Zoom meeting. Nah, biasanya kan orang ingin mendekorasi seperti kayak lukisan di sini. Itu aku beli karena ya untuk mendekorasi ruanganku biar lebih bagus kalau misalkan melakukan video maupun Zoom meeting gitu kan. Nah, ini juga dari pengrajin. Jadi kalau misalnya kalian punya bakat atau pengen berkreasi atau membuat kerajinan tangan, kalian bisa banget. Karena ya salah satunya ini, aku beli karena ya untuk mendekorasi ruanganku. Kayak gitu. Dan aku yakin banyak sekali dari orang-orang yang pengen mendekorasi ruangannya, dan ini kesempatan buat kalian untuk jualan kerajinan tangan. Yang nomor 3, bisnis yang nomor 3 adalah tutor online. Oke, seperti yang kita tahu sekarang semuanya itu berbasis online. Tidak hanya bisnis, tapi juga sekolah. Katakanlah sekarang itu banyak anak-anak yang sekolahnya itu secara online gitu kan. Nah, kalau misalnya anak-anak itu tidak menerima pelajaran atau mungkin sekarang belum terbiasa untuk menerima pelajaran secara online, kamu bisa menawarkan jasa untuk tutor online untuk mengajari mereka. Tidak hanya dari sisi pendidikan ya, tidak hanya dari pendidikan formal, misalnya tutor untuk SD, tutor untuk SMP, tutor untuk mata pelajaran katakanlah matematika, biologi dan sebagainya. Gak hanya itu, tapi kalian juga bisa melakukan tutor yang sifatnya itu di luar pendidikan. Misalnya tutorial mendekorasi ruangan, tutorial membuat kerajinan tangan, tutorial memasak katakanlah, tutorial membersihkan rumah, tutorial merakit apa, kayak gitu. Kalian bisa banyak sekali ide gitu loh. Coba kalian eksplorasi, kira-kira kalian itu bisa mengajari atau bisa memberikan tutor seperti apa sih? Nah, itu bisa kalian tawarkan di online karena sekarang semuanya sudah berbasis online. Kemudian yang nomor 4, bisnis yang nomor 4 adalah jual foto. Nah, jual foto ini aku juga lakukan dan lumayan hasilnya, mendapatkan beberapa dolar gitu kan. Nah, kalau jual foto ini dolar ya, jadi kita jualan nggak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri.
Aku menggunakan banyak sekali platform seperti yang aku sudah jelaskan di video di link di description box di bawah. Aku sudah share gimana caranya untuk jualan foto secara online dan platform-platform apa saja atau website apa saja yang bisa kita gunakan untuk jualan foto. Daripada kalian itu hobi foto, katakanlah sudah banyak foto di memori handphone kalian tapi nggak kalian gunakan, cuman menu-menuin memori doang, mending kalian gunakan untuk berjualan. Kalian gunakan untuk dijual di online. Caranya kayak gimana? Kalian bisa lihat videoku di link di description box di bawah. Dan itu sangat menjanjikan banget gitu loh. Kalau misalnya kalian itu di rumah nggak ngapa-ngapain, kalian bisa foto pemandangan di sekitar rumah kalian, atau foto aktivitas kalian lagi masak, lagi apa. Kalian foto bangunan rumah kalian, kalian foto aktivitas baby kalian katakanlah. Nah, itu foto-fotonya bisa dijual daripada kalian simpen di memori HP kalian yang menu-menuin banget gitu loh. Kemudian yang nomor 5 adalah selain jualan foto, kita juga bisa jualan gambar. Nah, gambar ini kalau misalnya kalian itu hobi banget gambar, misalnya kalian adalah seorang pelukis yang hebat, katakanlah bisa menggambar apapun, orang atau pemandangan atau apa, kalian bisa jualan gambar itu loh. Dan jualan gambar ini bisa dalam berbagai macam bentuk. Bisa kita jualan cuman gambarnya doang, kita upload ke salah satu website. Nanti aku akan jelaskan, aku akan kasih video gimana caranya berjualan gambar. Bisa juga kita jualnya lewat print on demand. Print on demand itu kayak kalau misalnya kita jualan kaos, atau jualan mug, atau jualan tas, atau jualan apapun dengan gambar yang kita buat. Kayak gitu. Dan banyak sekali website atau perusahaan yang menyediakan print on demand baik di Indonesia maupun di luar, dan itu bisa kalian manfaatkan untuk menjual gambar kalian. Kalau misalnya kalian ingin tahu, kalian bisa DM aku di Instagram di @msaifulumam. Nanti aku akan kasih tahu website apa saja yang bisa kalian gunakan untuk menjual gambar. Atau mungkin kalian tertarik dengan bisnis print on demand, nanti juga aku akan kasih tahu caranya kayak gimana, karena itu sangat panjang sekali, sangat banyak sekali. Oke, itu tadi 5 ide bisnis yang bisa kalian lakukan selama masa pandemi ini, terutama di dalam kondisi PPKM darurat seperti sekarang. Daripada kalian bengong di rumah, daripada kalian meratapi nasib kalian, meratapi karena kok nggak bisa pergi, nggak bisa buka, nggak bisa ini, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain. Daripada kalian seperti itu dan kalian banyak pikiran, mending kalian coba untuk 5 hal tadi mulai berbisnis secara online. Dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan kalian juga bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua pada tahu, biar mereka juga sama-sama buka bisnis bareng kalian dan sukses di kemudian hari. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.